Salam probing. Kali ini aku mau share ke kalian bagaimana cara detailing ke internis, mulai dari opening sampai closing. Jadi tonton terus videonya. Halo rekan-rekan di seluruh Indonesia. Aku informasikan bahwa di channel ini aku banyak membahas tentang bagaimana cara efektif berkarir sebagai medical representative. Kalau kalian baru pertama kalinya nonton channel ini, setelah nonton video ini nanti kalian bisa lihat video aku yang lainnya. Kali aja ada yang bermanfaat untuk situasi yang sedang kalian hadapi saat ini. Banyak yang inbox ke aku minta supaya dikasih contoh bagaimana detailing ke internis. Internis adalah dokter spesialis penyakit dalam yang banyak menangani kasus-kasus diabetes, hipertensi, gagal ginjal, gangguan saluran pencernaan, bahkan sampai jantung dan paru-paru. Jadi banyak kan? Kali ini aku mau kasih contoh detailing produk amlodipin yang selanjutnya kalian bisa ganti dengan produk yang lain dan sesuaikan indikasinya. Jangan lupa bahwa proses detailing itu selalu dimulai dari opening, probing, presentasi, handling objection, dan closing. Yang ini kalian harus hafal mati. Kita mulai dengan opening. Opening yang bagus itu seharusnya bisa menarik perhatian user. Opening yang bagus itu juga bisa menciptakan suasana yang rileks dan santai. Opening yang bagus harusnya meningkatkan penerimaan kedatangan kita. Jika dan hanya jika user menerima kedatangan kita, maka proses detailing bisa dilanjutkan. Apa yang dilakukan opening? Senyum, sapa, salam. Contohnya begini. Selamat pagi, Dokter Adam. Wah, pasien-pasien sudah mulai berdatangan ya dok. Setelah tersenyum, maka kita memberi salam. Selamat pagi, Dokter Adam. Setelah itu kita memberi sapaan. Wah, pasien-pasien sudah mulai berdatangan ya dok. Soal sapaan ini kalian bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat praktek atau di poliklinik. Sambil diamati apakah user merespon sapaan kita tadi. Jika tidak, maka kalian harus langsung presentasi. Banyak sebetulnya cara opening, tapi kali ini aku mau kasih 3 contoh opening. Yang pertama, opening dengan cara menyampaikan tujuan kunjungan kita. Seperti ini. Dokter, kedatangan saya kali ini ingin menyampaikan hasil penelitian terbaru dari Bagus Pharma, dok. Atau, dok, kedatangan saya kali ini ingin menawarkan produk baru dari Bagus Pharma yang merupakan mitu pertama dari amlodipin. Yang kedua, bombshell. Bombshell adalah cerita kejutan yang zaman now oleh kalian disebut berita yang sedang viral. Contohnya begini. Terima kasih Dokter Adam sudah menerima kunjungan kami. Soalnya saya dengar cerita dari kawan-kawan yang di Surabaya saat ini masih PSBB dok. Jadi mereka belum boleh ketemu dokter-dokternya. Yang ketiga, pujian yang tulus. Perkara memuji ini sebetulnya hal yang susah-susah gampang. Silahkan kalian langsung puji untuk user merah dan user kuning. Yang hijau dan biru, kalian harus hati-hati supaya pujiannya terlihat tulus. Seperti ini. Wah, wastafel di depan dok yang untuk pasien canggih ya dok. Nggak pakai keran. Tadi saya datang, coba hanya julurkan tangan saja, airnya langsung keluar. Kalau opening kita lancar, maka kita bisa lanjutkan ke probing. Probing adalah penjajakan. Ini adalah proses menggali lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan oleh user untuk nantinya dicocokkan dengan salah satu benefit produk kita. Need yang dimaksud misalnya obat hipertensi yang bekerja cepat dengan efek samping yang
minimal. Contoh probing, kalau untuk pasien-pasien hipertensi yang dokter tangani, apa pertimbangan dokter dalam memberikan terapi? Apapun jawaban dokter, kalian harus lanjutkan dengan pertanyaan, kenapa? Contohnya dokter menjawab begini, ya kalau hipertensi yang disertai dengan heart rate tinggi, biasanya saya pilih beta blocker. Tapi untuk pasien-pasien hipertensi dengan komplikasi, saya lebih senang menggunakan ACE inhibitor atau golongan sartan. Kenapa, Dok? Nah, pertanyaan ini berguna untuk memperlebar peluang kesesuaian dengan salah satu benefit produk kita. Atau cara probing yang lain. Kalau dari survei apotik kita sudah tahu bahwa user banyak menggunakan produk kompetitor, maka kita bisa melakukan probing seperti ini. Dok, kalau saya menawarkan amlodipin dari Bagus Pharma, kira-kira tempatnya di mana ya, Dok ya, untuk pasien-pasien hipertensi yang dokter tangani selama ini? Ini kan sama saja dengan bertanya apakah ada peluang Bagus Dipin untuk diresepkan oleh dokter, gitu kan? Kalau jawaban dokter, oh ya bisa, maka lanjutkan dengan presentasi. Lakukan presentasi dengan jelas dan ringkas. Sekali lagi, jelas dan ringkas. Kemudian lanjutkan dengan informasi dosis yang disarankan. Untuk hipertensi berat bagaimana, untuk hipertensi moderat bagaimana, dan untuk hipertensi ringan bagaimana. Setelah kalian memberikan informasi harga, kalian harus stop dulu di sini sebentar untuk mendengarkan apakah ada pertanyaan atau objection dari user. Soal handling objection itu sudah aku bahas di video yang sebelumnya, silahkan kalian tonton ya. Kalau kalian sudah menyelesaikan semua objection, maka inilah saatnya kalian melakukan closing. Kali ini aku kasih contoh 3 closing. Yang pertama, meminta komitmen user sesuai dengan target kunjungan kita. Sesuai dengan diskusi kita barusan, Dok, artinya Dr. Adam setuju untuk meresepkan Bagus Dipin pada hipertensi ringan dan hipertensi sedang. Yang kedua, meresepkan dalam jumlah tertentu. Terima kasih, Dok. Kalau gitu saya berharap sore ini Dr. Adam bisa mulai meresepkan Bagus Dipin. 1 resep dulu, Dok. Atau kalau user merasa bahwa kasus yang dimaksud itu jarang-jarang ditemui dan berjanji kalau ada di masa yang akan datang beliau akan membantu. Maka closingnya begini. Saya bisa paham kalau Dr. Adam hanya meresepkan amlodipin untuk pasien-pasien hipertensi dengan usia yang relatif lebih muda. Besok atau lusa kalau ada pasien yang sesuai, mohon diresepkan Bagus Dipin ya, Dok. Oke, jadi kalian sudah selesai detailing di internis. Kalau kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, bagikan ke medical rep yang lain. Kasih tahu mereka semua supaya mereka juga kenal aku. Dan channel ini banyak yang nonton. Yang lebih penting, kita bisa ngopi di warung kopi langganan.